Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Distri Swita dengan NIM F0271231007 dari Program Studi Diploma 3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang informasi dalam mata kuliah penelusuran informasi yang diampu oleh Ibu Atika Nurlatifah NIM SSMA. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah berkaitan dengan informasi. Nah, istilah-istilah berkaitan dengan informasi antara lain itu ada sebuah data, ada sebuah informasi, dan ada sebuah pengetahuan. Nah, data itu adalah sebuah angka, gambar, warna, dan audio video. Informasi adalah sebuah pengolahan. Kalau data belum diolah, informasi ini adalah pengolahan sebuah data. Dan selanjutnya pengetahuan adalah bermakna kita dari pengguna bisa mengetahui lebih banyak hal dari pengetahuan ini. Dan selanjutnya saya akan menggambarkan informasi tentang data, informasi, dan pengetahuan. Nah, kalau tadi data itu adalah sebuah angka mentah yang belum memiliki makna atau konteks. Nah, contohnya itu misalnya angka 30 derajat Celcius. Nah, itu adalah sebuah angka, belum memiliki makna dan juga konteks. Dan data ini biasanya bisa berupa angka, teks, gambar, suara yang belum diolah. Nah, selanjutnya ada informasi. Nah, kalau tadi data itu belum diolah, informasi ini adalah sebuah pengolahan data sehingga informasi ini dapat memiliki makna yang berguna bagi pengguna. Nah, contohnya jika tadi datanya di nomor 30 derajat Celcius dan di sini ada informasinya. Jadi informasinya di suatu kota A atau di suatu kota B itu suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Nah, itu adalah informasi yang dihasilkan dari data suhu tadi. Nah, terus informasi ini juga diperoleh dengan mengorganisis dan menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data yang mudah kita pahami. Nah, selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan itu adalah pemahaman yang diperoleh dari informasi yang dari pembelajaran dan analisis lebih lanjut. Nah, misalnya tadi informasi itu adalah dari kota A itu suhunya mencapai 30 derajat. Jadi dengan pengetahuan lebih lanjut kita contoh dari pengetahuan ini memberikan contoh itu jika mencapai 30 derajat Celcius disarankan untuk meminum lebih banyak air untuk mencegah dehidrasi. Nah, pengetahuan ini juga membantu dalam proses pengambilan keputusan dan prediksi berdasarkan informasi yang tersedia. Apa sih hubungan antara ketiganya? Hubungan antar data, informasi, dan juga pengetahuan. Nah, hubungan antar ketiganya yaitu data adalah bahan mentah yang dikumpulkan dari beberapa sumber dan selanjutnya informasi itu diperoleh dari kita mengolah data agar lebih bermakna dan bermanfaat. Nah, selanjutnya pengetahuan itu terbentuk dari apa? Pengetahuan terbentuk dari sebuah informasi yang dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan wawasan dan pemahaman. Nah, dengan kata lain, data itu diolah dan menjadi informasi dan selanjutnya digunakan untuk membangun pengetahuan. Nah, itulah gambaran dari 3 kaitan antar data, informasi, dan pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini misal nih teman-teman mau mendapatkan informasi. Nah, pasti teman-teman mau nyaring dulu informasi itu sumbernya dari mana. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang kualitas informasi dari kelima pakar. Yang pertama dari teori Lefebvre dan Saubon dan Bodat
itu menyatakan bahwa relevansi informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya kelengkapan dan keluasan. Nah, informasi yang lengkap dan mencakup area yang luas memiliki nilai lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu harus berdasarkan kebenaran. Informasi yang kita dapatkan itu harus valid dan berasal dari fakta, bukan dari opini. Dan selanjutnya terukur. Nah, informasi harus dapat diukur sesuai dengan faktanya. Nah, selanjutnya yang dikatakan oleh Bodard itu keakuratan, itu informasi harus akurat dan bebas dari kesalahan. Dan selanjutnya di sini ada pakar kedua yaitu Yogianto mengatakan bahwa akurasi informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Dan selanjutnya tepat waktu. Informasi harus tersedia saat dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya relevansi. Informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya di sini ada pakar ketiga yaitu MC Laird dan Sell itu mengatakan bahwa relevansi itu informasinya harus berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Dan selanjutnya akurasi. Informasi harus akurat dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya ketepatan waktu. Menurut mereka informasi harus tersedia sebelum situasi krisis berkembang atau peluang hilang. Dan selanjutnya kelengkapan informasi harus memberikan gambaran lengkap atas suatu masalah. Sebenarnya di sini ada teori dari Romney dan Steibart. Itu mereka mengatakan untuk relevansinya, informasi yang relevan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Di sini juga mereka mengatakan informasi itu harus andal. Apa maksudnya andal? Informasi harus bebas dari kesalahan atau penyimpangan. Dan selanjutnya kelengkapan. Informasi itu tidak boleh menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian yang terjadi. Selanjutnya tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Karena informasi harus diberikan saat kita membutuhkan informasi tersebut, tidak bukan informasi yang sudah lama. Selanjutnya informasi tersebut dapat kita pahami. Nah, maksud informasi itu dapat kita pahami adalah informasi itu harus disajikan dengan jelas dan mudah digunakan. Selanjutnya dapat diverifikasi. Nah, informasi yang dihasilkan oleh beberapa orang itu independen yang harus sama. Selanjutnya yang mereka paparkan di sini adalah dapat diakses. Informasi yang tersedia bagi pengguna itu harus dapat diakses saat dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini juga ada teori dari O'Brien dan Marcus. Mereka mengatakan akurasi itu informasi harus benar dari kesalahan. Dan selanjutnya relevansi yang didapat informasi harus sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan user, pengguna. Selanjutnya kelengkapan. Nah, informasi tersebut harus lengkap dan tidak ada yang terlewat. Selanjutnya kita menilai juga dari ruang lingkup, informasi itu harus mencakup semua aspek yang kita perlukan. Selanjutnya kinerja. Informasi harus mendukung kinerja yang efisien. Nah, selanjutnya di sini ada keringkasan. Informasi itu harus disajikan juga secara ringkas dan to the point. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori dari Maslow Abraham mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Maslow itu ada 5. Yang pertama psychological needs, yang artinya kebutuhan fisiologis. Yang selanjutnya ada safety needs, artinya kebutuhan keamanan. Selanjutnya social needs, artinya kebutuhan sosial. Selanjutnya ada egoistic needs atau kebutuhan ego, dan self-acculturation needs atau kebutuhan akulturasi diri. Nah, untuk kebutuhan yang paling utama yaitu adalah kebutuhan
psikologikal, kebutuhan psikologis. Nah, ini mencakup makanan, air, udara, pakaian, serta semua kebutuhan yang mencakup fisiologis. Dan selanjutnya kebutuhan safety needs, yaitu ada kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan ini adalah kebutuhan yang biasa dikaitkan dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seorang. Misalnya itu kesehatan, ketersediaan, perawatan kesehatan. Nah, contohnya itu masalah keamanan yang penting. Selanjutnya ada rekening tabungan, polis, asuransi pendidikan, dan pelatihan kejuruan. Itu merupakan segala cara yang digunakan individu itu untuk memenuhi kebutuhan keamanannya. Selanjutnya, social needs adalah kebutuhan sosial. Nah, selanjutnya tingkat hierarki dari teori Maslow yang ketiga itu adalah ini tadi, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu seperti kebutuhan cinta kasih sayang, kepemilikan, dan kebutuhan penerimaan. Selanjutnya kebutuhan yang keempat itu adalah kebutuhan egois atau kebutuhan egoistic needs. Itu ketika kebutuhan sosial kurang lebih terpenuhi. Tingkat keempat hierarki dari Maslow ini menjadi tingkat operatif, karena tingkat ini mencakup kebutuhan egoistik, yaitu antara lain ada kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri, mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri. Nah, jadi teori yang keempat ini bagaimana seorang individu itu dapat menerima dirinya sendiri dan menerima harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi. Yang kedua, kita kebutuhan ego yang diarahkan keluar, termasuk kebutuhan untuk gengsi, reputasi, status, dan pengakuan dari orang lain. Itu mencakup bagaimana perilaku orang ke kita dan status dan gengsi kita. Selanjutnya ada self-acculturation needs, yaitu kebutuhan akulturasi diri. Menurut Maslow, jika orang sudah memenuhi kebutuhan ego mereka, maka pindah ke tingkat kelima, yaitu kebutuhan akulturasi diri, yang mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya, yaitu untuk menjadi segala sesuatu yang bisa ia capai. Nah, contohnya itu seorang seniman itu dapat mengekspresikan dirinya di atas kanvas, atau seorang ilmuwan atau peneliti yang berusaha untuk menemukan obat baru yang memberantas kanker. Pasti hubungan antar informasi dengan kebutuhan dasar dari teori Maslow tadi. Jadi hubungannya adalah informasi itu memainkan peran kunci dalam setiap aspek kehidupan manusia. Nah, informasi juga membantu mereka itu memenuhi kebutuhan dasar fisiologis mereka, dan dengan informasi itu dapat membuat keputusan yang lebih baik. Nah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Nah, dengan informasi yang tepat juga, manusia itu dapat lebih mudah mencapai safety tadi, keamanan yang mereka miliki, dan kesejahteraan sosial serta pertumbuhan pribadi dan profesional mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.